Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang luar biasa. Ya, salam dari Siborong-Borong karena saya saat ini di Siborong-Borong. Ya, pelayanan sudah seminggu lebih di Siborong-Borong. Ambil tempat yang tenang, ambil catatannya bila perlu. Ya, kita akan mulai. Ya, selamat datang untuk rekan-rekan yang sudah lama nggak ketemu sama Abang. Salam ketemu lagi ya. Terima kasih untuk tim yang ada di Garuga, Maria, Rolinda, Marini. Wah, semangat sekali videonya Abang lihat ya. Peulina dari jauh ya. Hotma, ya, Sophia, halo. Ini siapa ini? Tiur sama siapa? Tiur dan temannya. Ya, Onka juga sama Jelita ya, Jelita Berutu. Iya, salam Santa, Masna Sinaga, Uruk sama 3 orang di sana. Ya, namanya nggak muncul. Oke, sama yang lain juga. Ya, happy melihat adik-adik ada di retreat ini. Ya, ini retreat 1 hari, tapi kita berdoa retreat ini diurapi dengan luar biasa oleh Tuhan. Pemuritan di akhir zaman. Abang sarankan ini adalah tambahan dari apa yang disampaikan oleh Bang Riki. Yang utamanya sebenarnya ada di sesinya Bang Riki. Jadi kemarin itu Abang sama Bang Riki itu sepakat kemarin itu pra-retreat. Makanya diumumkan bahwa yang ikut retreat ini wajib ikut di ibadah di hari Sabtu kemarin. Ya, jadi adik-adik yang belum melihat, yang tidak mengikuti kemarin, ya kemarin Bang Riki waktu membawa kebenaran firman Tuhan, maka Abang sudah buat di channel YouTube kita Giving Ministry, ya di channel YouTube Giving Ministry yang judulnya Bongkar Habis. Itu khusus untuk khotbah Bang Riki 1 jam. Jadi dengarkanlah itu, adik-adik ya, dengarkanlah itu berulang-ulang sampai kamu mendapatkan rema, mendapatkan hal-hal yang kuat dari situ. Ya, rekan-rekan semua, calon-calon pekerja di Giving Ministry di berbagai chapter. Ya, hari ini Abang hanya membawa pemuritan di akhir zaman, ya. Sesi 1 dari 2 sesi yang nanti jam 5 Bang Nelson akan share kebenaran firman Tuhan. Nanti Abang akan membawakan ini dalam 1 jam, kurang lebih. Setelah itu 30 menit diskusi kelompok, Abang sudah siapkan juga break room-nya. Ya, Abang masuk sekarang. Jadi isi dari apa yang mau Abang sampaikan, pertama 5 tanda akhir zaman. Ya. Yang kedua, yang pasti terjadi. Apa ini Bang? Nanti kita lihat. Yang ketiga, pesan dan peringatan. Yang keempat, keintiman sebagai sumber kekuatan. Abang akan cukup cepat di sini agar enak kalian nanti didiskusi cukup lama. 5 tanda akhir zaman, kalau kita lihat di Matius 24 ayat 6 sampai 8, ya. Ada di Matius 24 sebenarnya sama Markus 13, Matius 24 ayat 6 sampai 8. Itu pertama adalah penampakan perang, kelaparan dan gempa bumi, itu tanda pertama dan itu sudah terjadi akhir-akhir ini. Ya, Matius 24 ya. Abang percaya kalian sebagai calon-calon pekerja dan terbiasa dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, di pemulihan Israel, ya di Matius 24 ayat 32 sampai 33. Kenapa Bang ini pemulihan Israel? Ya, Abang akan stop share-nya di sini dulu. Abang akan share Alkitab. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Nah, tarik pelajaran dari pohon ara ini, hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan mendeskripsikan bahwa pohon ara ini, ya, pohon ara ini yang bertunas ini berbicara tentang Israel. Ya, berbicara tentang Israel, pemulihan dari Israel. Ya, pohon ara itu mulai bertunas lagi. Yaitu tanda-tandanya. Ya, tanda kedua. Tanda ketiga adalah Matius 24 ayat 12. Ya, kedurhakaan akan bertambah banyak dan kasih orang-orang percaya menjadi dingin.
Kenapa dibilang kasih orang-orang percaya menjadi dingin? Coba kita lihat. Beberapa hamba-hamba Tuhan mendeskripsikan ini bahwa mereka tidak lagi mencari tidak lagi mencari Tuhan, tapi lebih mencari mamon. Membangun gereja bukan lagi berbicara tentang untuk mengenal Tuhan, mengajak Tuhan, tapi sudah berbicara tentang mamon. Sudah banyak para orang-orang percaya mengaku percaya, tapi orientasinya uang, orientasinya mamon, orientasinya duniawi. Ya, Kristen-Kristen duniawi itu yang dibilang Kristen-Kristen dingin, seperti yang dibilang kamu suam-suam kuku katanya kan. Aku akan muntahkan dirimu. Jadi Tuhan pingin kita panas gitu loh terhadap Tuhan, panas menyala-nyala. Sampai firman Tuhan bilang, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak mau yang setengah-setengah. Ya, makanya tanda-tanda di akhir zaman salah satunya, ya, salah satunya tanda-tanda di akhir zaman ya ini tadi, kedurhakaan akan bertambah banyak. Ya, orang-orang durhaka itu apa maksudnya? Durhaka itu adalah mereka yang percaya sama Kristus tapi menyangkali kepercayaan mereka. Memakai nama Tuhan untuk keuntungan pribadi, durhaka, dan kasih orang-orang percaya itu menjadi dingin. Oke, itu sudah banyak kita lihat saat ini. Baru Markus 13 ayat 6, penampakan Kristus palsu dan nabi palsu. Banyak sekali orang sekarang menubuatkan tapi tidak terjadi. Banyak kali sekarang orang-orang yang mengaku bahwa titisan Tuhan Yesus. Ada yang kelima, ini Matius 24 ayat 14. Ya, Matius 24 ayat 14. Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Sekarang gencar pertemuan hamba-hamba Tuhan berbicara tentang UPG. 30 tahun terakhir ini, 20 tahun terakhir ini terjadi jaringan menyatukan ya, berjejaring menyatukan energi para penginjil-penginjil, menyatukan energi, menyatukan kekuatan, menyatukan data untuk bagaimana bisa bekerja sama, saling support untuk menjangkau semua suku bangsa. Jadi waktunya sudah singkat sekali. Ya. Tapi abang nggak berlama-lama, abang hanya mau bilang ini sudah deadline, ini sudah singkat dan sangat singkat. Kalau beberapa hamba Tuhan bilang ini kita berada di hari-hari terakhir dari akhir zaman. Saya berdoa untuk ini bukan menjadi satu ketakutan bagi kita, tapi ini menjadi satu peringatan, satu alarm bagi kita bahwa kita tidak perlu lagi bersantai-santai gitu loh. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai. Itu tujuannya, bukan menjadi takut. Oke? Yang pasti terjadi, ya, tanda-tanda itu. Yang pasti terjadi, Habakuk 2 ayat 14, Yesaya 11 ayat 9. Ini pasti terjadi. Ya, rekan-rekan mau terlibat atau tidak terlibat dalam kegerakan akhir zaman, ini pasti terjadi. Apa? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar lautan. Ini pasti terjadi. Rekan-rekan ikut untuk terlibat dalam penggenapan Habakuk 2 ayat 14, Yesaya 11 ayat 9, bahwa orang-orang akan menjadi orang-orang benar. Rekan-rekan beruntung. Saudara-saudariku beruntung. Tapi kalaupun saudara-saudariku cuek dan tidak mau ikut terlibat di dalam kegerakan ini, kegerakan di akhir zaman ini, ini tetap terjadi dan teman-teman tidak dapatkan bagian apapun, bahkan akan dituntut talenta yang diberikan, segala hal yang diberikan oleh Tuhan dituntut kembali pertanggungjawabannya. Ini pasti terjadi, Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Ini pasti terjadi karena ini dilihat oleh Rasul Yohanes. Ya, Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Kita coba baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah,
Kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Perhatikan ini. Suatu kumpulan besar. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Jadi tidak terhitung banyak. Jadi kita tidak tahu berapa banyak yang diselamatkan. Tapi yang pasti dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum, dan segala bahasa, pakai kata segala, artinya semuanya harus terwakilkan. Ada perwakilan mereka di sana yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, yang tidak terhitung jumlahnya, suatu kumpulan besar yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, itu akan berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba Yesus Kristus. Semuanya memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Ini pasti terjadi. Oke, kita mau terlibat atau tidak terlibat, ini pasti terjadi. Dan ini akan segera terjadi. Kenapa? Karena suku-suku bangsa itu sudah mulai dijangkau dengan gerakan yang luar biasa, berjejaring seluruh dunia, menyampaikan kabar, saling berjejaring seluruh dunia untuk berbicara tentang suku bangsa. Kita diikutkan di dalam banyak pertemuan seperti UPG, banyak sekali suku-suku yang dibicarakan kepada giving oleh beberapa orang yang ikut terlibat dalam jejaring itu. Dan yang pasti terjadi juga Wahyu 22 ayat 7. Tuhan Yesus langsung ngomong, sesungguhnya aku datang segera. Pakai kata segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah orang yang menuruti semua yang dinubuatkan, yang difirmankan oleh Tuhan. Berbahagialah. Sesungguhnya Yesus akan datang. Dia tidak datang ya. Sesungguhnya aku datang segera. Kita lihat ayatnya. Sesungguhnya aku datang segera. Pakai kata segera, jadi waktunya sudah sangat singkat. Oke, adik-adik, sampai sini saya harap adik-adik mulai paham bahwa waktunya sudah terdesak. Karena apa? Ada 5 tanda akhir zaman, dan yang ini pasti terjadi. Bahwa kita mau bergerak di pemuritan atau tidak pemuritan, atau kita mau terlibat atau tidak terlibat, ya ini pasti terjadi. Berbahagialah mereka, berbahagialah orang-orang yang menuruti, yang ikut terlibat di dalam kegerakan Tuhan, yang meresponi hatinya yang digerakkan untuk memuridkan, yang digerakkan untuk melayani, dan dia meresponi dan berkata, ya, yes, amin Tuhan, aku mau terlibat berapapun harganya. Berbahagialah orang-orang yang seperti itu. Dan celakalah mereka yang tidak seperti itu, yang menolak isi hati Tuhan yang ditaruhkan di dalam hatinya, oleh karena mereka lebih condong kepada keinginan-keinginan duniawi, mereka berhasil dijerat oleh iblis. Celakalah orang-orang seperti ini nantinya di hadapan takhta anak domba. Karena mereka akan mempertanggungjawabkan isi hati yang diserahkan oleh Tuhan itu. Oke, pesan dan peringatan, ya. Pesan dan peringatan yang Tuhan berikan. Pertama, pesannya adalah, karena itu pergilah, Matius 20, 19-20. Ini pesan, ini amanat agung. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Dan di ayat 20 dibilang, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi, jadikan murid, baptis, dan ajar. Berarti di situ ada proses menjadikan seorang yang baru percaya, seorang yang tidak percaya menjadi percaya baru, mendidiknya, dan akhirnya menjadi seorang murid, seorang yang benar-benar meneladani Kristus, yang kata Bang Riki kemarin, Kristus kecil, yang nantinya akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh gurunya.
apa yang dikerjakan oleh kakak rohaninya, apa yang dikerjakan oleh pembimbingnya. Dia melanjutkan kembali, mengestafetkan kembali, mengerjakan kembali apa yang dikerjakan oleh kakak rohaninya, memuridkan kembali. Begitulah seterusnya. Karena itu pergilah, keluar dari zonamu, keluar dari zona nyamanmu, jadikan semua bangsa muridku, berbicara semua bangsa, semua suku bangsa, semua orang. Kita tidak tahu siapa yang diselamatkan atau yang tidak diselamatkan. Itu haknya Tuhan. Tapi bagian kita adalah perintahnya semua bangsa harus mendengar Injil. Mereka yang mendengarkan dan menerimanya dimuridkan. Mereka yang dimuridkan diajar untuk menjadi dewasa-dewasa rohani. Yang akhirnya nanti mereka akan menjadi penginjil-penginjil baru. Menjadi partner dari pembimbingnya atau melanjutkan. Karena pembimbingnya sudah mencapai garis finish. Peringatan dari Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Orang-orang percaya yang bilang percaya tapi tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Orang-orang percaya yang berbuah sedikit itu akan diproses Tuhan sampai dia berbuah banyak. Tuhan akan mengarahkan matanya kepada mereka yang berbuah. Ia lebih banyak berbuah. Itu kata firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 2. Ya. Ini pesan sekaligus peringatan bagi kita. Bahwa kalau kamu berbuah, kamu menjadi perhatiannya Tuhan, kamu menjadi fokusnya Tuhan, kamu menjadi apa? Topiknya Tuhan gitu loh. Tuhan akan terus berdiskusi bagaimana caranya membuat ini anak berbuah lebih banyak. Kamu akan diproses, daunmu akan dipotong, yang kamu banggakan akan dipotong sampai hanya Tuhan saja sehingga kamu berbuah banyak dan kamu berkata, yang lainnya itu sampah. Ini yang betul. Ketika aku mengenal Kristus, ini yang kutuju. Aku meninggalkan yang di belakangku, mengarahkan pandangan ke depan, berlari-lari, mengejar, mengerjakan, merespon panggilanku. Itu. Dalam kitab Ester 4 ayat 13 sampai 14, ada satu kalimat yang ini kalimatnya adalah, ceritanya adalah, Ester pada saat itu dia menjadi ratu. Oleh bantuan Mordekai, pamannya, dia menjadi ratu. Oke, Tuhan yang berencana dia menjadi ratu. Baru pada saat itu ada seorang pejabat yang namanya Haman. Ya. Dan dia sangat kesal kepada Mordekai sampai akhirnya kesal kepada satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Dan dia berencana untuk memusnahkan bangsa ini, memerangi bangsa ini. Dan ini diketahui oleh Mordekai. Maka Mordekai datang kepada Ester. Dan Ester bilang, nggak sembarangan orang menghadap raja. Sampaikan itu kepada Mordekai, kata Ester. Nggak sembarangan. Karena Mordekai pingin, Ester kamu harus menghadap raja, melihat situasi sekarang. Tahu apa yang dikatakan oleh Mordekai kepada Ester? Mari kita buka, biar lebih jelas. Jadi dengan beraninya, dengan iman, ya, seorang Mordekai berkata begini kepada Ester, karena Ester menyampaikan pesan bahwa tidak sembarangan orang datang menghadap raja. Ya. Ya, saya baca di ayat 10. Akan tetapi Ester menyuruh Hata. Hata ini adalah bawaannya Ester lah ya, memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ya, jadi Ester bilang, gak ada aku dipanggil. Dan kalau aku datang menghadap begitu saja, maka taruhannya adalah leherku.
Dipenggal aku, sekalipun aku ratu. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, ya, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Perhatikan, ini perkataan juga yang menjadi tema kita, yang menjadi topik kita yang kuat pada saat ini. Ya, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, ya Esther, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan ini yang paling ngeri. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru pada saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai raja, sebagai ratu. Karena situasi sekaranglah Tuhan mengangkat engkau. Jadi hampir sama bahasanya dengan bahasa Yusuf. Aku diatur Tuhan aja datang lebih dulu untuk menyelamatkan satu bangsa di dunia ini. Suatu bangsa yang besar di dunia ini. Jadi Tuhan menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Karena ada satu rencana. Sama. Tuhan mendudukkanmu sebagai ratu karena situasi sekarang yang akan terjadi. Karena Tuhan tahu masa depan. Ya. Akan tetap terjadi. Habakuk 2 ayat 14, ayat 11, ayat 12, Wahyu 7 ayat 9 sampai 10, Wahyu 22 ayat 7. Ini akan terjadi, terlibat atau tidak terlibat. Tapi kalau kamu tidak turut dalam mengusahakan ini, kamu tidak ambil bagian dalam mengusahakan ini, maka perkataan dari Mordekai ini kepada Esther menjadi bagianmu. Sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Sebab sekalipun engkau tidak pemuritan, akan bangkit ke orang-orang lain yang digerakkan Tuhan pemuritan. Sekalipun engkau berkata, aku nggak mau meresponi, akan bangkit yang lain. Karena bagi Tuhan gampang membangkitkan. Bahkan ketika Tuhan memasuki kota Yerusalem, mengeluh, berseru-seru, banyak orang mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus, orang Yahudi marah, maka Tuhan Yesus bilang, batu-batu ini pun bisa berteriak kok. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dirimu dilibatkan Tuhan, digerakkan hatimu, masuk dalam pelayanan, terlibat di giving ministry, dan kamu terlibat di dalam pelayanan ini, dan Tuhan gerakkan hatimu, responlah dengan benar. Karena kalau dirimu dan diriku tidak merespon isi hati Tuhan itu, kita yang rugi. Tuhan tidak pernah rugi. Kenapa? Karena dia tidak pernah kekurangan pekerja. Apa buktinya, Bang? Dia bilang, kalau kamu kekurangan pekerja, mintalah kepada yang punya tuaian pekerja. Artinya pada Tuhan banyak pekerja. Banyak sekali pekerja pada Tuhan. Dia perintahkan malaikatnya, selesai. Tapi kenapa dia berikan kepada manusia? Karena dia sangat ingin manusia mengalami satu kehormatan. Rekan-rekanku yang ada di ruangan Zoom ini, Tuhan ingin kita semua terlibat di dalam pemuritan. Terlibat di dalam penggenapan Habakuk 2 ayat 14. Terlibat di dalam penggenapan Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Terlibat di dalam penggenapan Wahyu 22 ayat 7 itu yang Tuhan akan segera datang. Tapi apa? Ada satu tanda lagi. Semua suku, kaum, bangsa, dan bahasa menyembah dia. Datang kepada dia. Dan itu yang sedang dikerjakan. Kalau sampai suku yang terakhir nanti, kita tidak tahu suku apa yang dikerjakan yang terakhir nanti. Karena semua bekerja secara paralel, secara bersama-sama semua bekerja. Kita nggak tahu suku mana yang akan terakhir. Tapi ketika terakhir nanti datang, boom, selesai. Sangkakala berbunyi, tiba-tiba teman di sampingmu hilang. Teman pelayananmu. Dan kamu tidak. Dan kamu menangis Bombay. Nangis. Kemana temanku? Kemana temanku? Kemana temanku? Kok aku tidak ikut terangkat? Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Hai Hester.
Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Oleh karena apa? Kamu punya kesempatan, tapi kamu tidak pakai. Sekalipun kamu tidak terlibat dalam pemuritan, pada Tuhan gerakkan hatimu dan kamu cuekin terus, dan kamu malah menjadi orang-orang percaya yang berorientasi pada mamon, pada dunia ini. Padahal Tuhan percayakan banyak talenta padamu, banyak keahlian padamu, kamu punya kemampuan yang luar biasa, waktu yang cukup banyak, tapi kamu sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna bagi kerajaan Allah. Maka, kata Tuhan, engkau dan semua hal yang kau banggakan itu akan binasa. Ini pesan sekaligus peringatan bagi kita. Tuhan tidak kekurangan pekerja. Sekalipun seluruh givers bilang, kami nggak mau memuridkan Tuhan, rugi kau. Enggak, Tuhan nggak pernah rugi. Dia punya banyak sekali pelayan. Tapi mengucap syukurlah kita kalau kita dilibatkan. Yayasan Giving dengan DNA pemuritan dilibatkan oleh Tuhan. Ya, kita mendapatkan inti dari kegerakan Kristus, pemuritan, dan kita lahir tumbuh dengan DNA pemuritan ini. Mengucap syukurlah kita dilibatkan. Dan ada pesan Tuhan juga. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Hai kamu para pemurid-pemurid yang lama, yang gampang berkata bahwa anak PA-ku ini sudah tidak kelihatan lagi, Bang. Ya udah, terserah dialah, Bang. Dia mau mati, ya mati. Dia mau hidup, ya hidup. Dia sudah dewasa, Bang. Dia sudah tahu menentukan apa pilihannya, Bang. Terserah dia aja, Bang. Mau ke neraka lah, Bang. Saya pikir dia udah lama ngikut Tuhan, dah urusan dia lah itu, Bang. Bukan urusanku. Tapi pesan Tuhan hari ini, pesan Tuhan ke Yayasan Giving sejak awal tahun, Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Berdoalah kepada Tuhan agar terbangun jembatan baru kepada anak-anak rohanimu yang lama. Menjeritlah, berserulah, berteriaklah kepada Tuhan. Doakan, bawa nama-nama mereka, sebutkan nama-nama mereka dalam setiap doa dan pertemuan-pertemuan pribadimu sama Tuhan. Ingatkan Tuhan tentang anak-anak rohanimu yang bandel. Anak-anak rohanimu yang suka lari-lari pagi, lupa pulang. Rajin lari pagi, lupa pulang makan lagi. Ingatkan Tuhan. Tuhan tolong, biar dia tahu pulang, dia tahu alamatnya. Jangan sampai tidak tahu alamat dia. Berdoa pada Tuhan. Jangan dibiarkan, ya udahlah Bang, dia mau makan di sana, makan terserah dia lah Bang. Yang penting aku cari yang baru. Nanti yang baru itu pun terhilang laginya. Cari yang baru, akhirnya apa? Kamu tidak memiliki buah tetap. Teringat dengan ayat ini. Yohanes 15, mari kita buka. Ya. Boleh banyak buahmu, tapi Tuhan inginkan satu kata di situ. Satu kata yang mungkin jarang kita renungkan, ya. Yohanes 15 ayat 16. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini kalimat sudah sering kali kita bahas. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Oke? Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Sembilan karakter Roh Kudus itu tetap di dalam dirimu, dan itu membuat anak-anak rohanimu tetap padamu. Buah pertama itu adalah kasih. Karena kasihmu yang terus ada pada dirimu membuat kamu terus mengasihi Bapa dan termanifestasi mengasihi, dan terwujudlah kasih kepada Bapa itu dengan mengasihi anak-anak rohanimu tanpa batas.
karena kamu mengasihi Bapa tanpa batas, Bapa mengasihimu tanpa batas, maka dirimu juga menyalurkan kasih itu tanpa batas kepada anak-anak rohanimu. Jadi tidak akan keluar dari orang-orang yang berbuah roh kasih, kata-kata, hilang aja lah itu bang, terserah dia lah. Nggak akan keluar. Kenapa? Karena kasih menutupi semua pelanggaran anak-anak rohanimu yang menjengkelkan itu. Anak-anak rohanimu yang kamu sudah keluarkan semua daya upayamu, tetap aja bebal, jugul, semualah di situ. Tapi kasih menutupin itu semua. Dan kasihmu tidak luntur. Kenapa? Karena buah roh itu tetap di dalam dirimu, mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Setiap kebandalan dari anak-anak rohanimu, anak-anakmu yang suka lari malam, bukan lari pagi lagi, lari malam lagi. Anak-anak rohanimu yang suka pergi, melupakan alamat untuk balik. Kamu berseru kepada Tuhan karena kasih. Tuhan tolong, tidak kamu tinggalkan. Tidak pernah lepas dari hatimu dia. Sembari kamu cari yang baru. Sembari kamu merintis lagi pelayanan, merintis lagi anak-anak rohani yang baru yang Tuhan izinkan kamu untuk berbuah lebih banyak. Tapi yang lama, karena kamu ingat kata-kata Tuhan tadi, bahwa Bapa tidak pernah menginginkan dan tidak ada kamus di Bapa untuk ada yang hilang. Kamusnya Bapa Sorgawi adalah tidak menghendaki supaya seorang pun, pakai kata pun menegaskan, seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nggak boleh. Dari anak-anak yang kau muridkan, jangan sampai ada yang hilang. Karena apa? Kalau hilang dan kita biarkan, kita berlawanan dengan Bapa Sorgawi. Kita berlawanan dengan hatinya Bapa. Dan kesimpulannya Bapa tidak berkenan pada kita. Ini pesan dan peringatan yang bisa abang simpulkan dari sekian banyak pesan dan peringatan Tuhan. Inilah dulu bagi kita dalam perenungan abang yang abang mau sharekan sama semua rekan-rekan di tempat ini. Ya. Apa kekuatan, keintiman sebagai sumber kekuatan seorang pemurid? Yesaya 40 ayat 31 bilang, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, seperti yang di-sharekan oleh Bang Riki kemarin, ya, bahwa kekuatan kita itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Silakan juga baca Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Ini abang sudah pernah jelaskan. Nanti lihat video abang yang membahas tentang ini ya. Ya, pesan gembala ada 1 dan pesan gembala part 2 ini ditonton ya adik-adik yang pemuritan. Akan dibujuk oleh iblis sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, yang bersekutu dengan Tuhan, paham Tuhan, dan mulai terus memahami Tuhan, mencari pengetahuan akan Tuhan, tetap kuat dan akan bertindak. Bertindak apa? Bertindak pergi dan memuridkan. Jadi kalau kamu tidak sedang memuridkan, jangan-jangan kamu tidak kenal Allah. Sehingga kamu akan dibujuk oleh dunia ini, oleh tawaran-tawaran dunia ini, dan kau meninggalkan persekutuan dan kau meninggalkan hal-hal baik. Dan akhirnya jatuh. Jadi keintiman adalah sumber kekuatan. Itu pertama mengenal Bapa, Yohanes 17 ayat 3 dan Yeremia 24 ayat 7. Ya. Mengenal Bapa. Yohanes 17 ayat 3 katakan demikian. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Dan di Yeremia
Ini sudah juga Abang bahas di video yang sebelumnya, tapi Abang bahas sedikit di sini, nggak panjang. Di Yeremia 24, ya, di Yeremia 24 ayat 7 disampaikan begini. Aku akan memberi suatu hati untuk mengenal aku. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Ya. Jadi Tuhan memberi kita manusia hati untuk mengenal Dia, Tuhan. Jadi mintalah kepada Tuhan, hai para pemurid, berserulah kepada Tuhan, berikanlah aku hati ya Tuhan untuk mengenal Engkau ya Bapa, kerinduan untuk mengenal Engkau, berikanlah kepadaku hati yang untuk mengenal Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau, haus dan lapar akan Engkau. Minta, itu diberikan Bapa kepada kita. Minta. Karena itu salah satu yang menjadi sumber kekuatanmu. Itu menjadi sumber kekuatan seorang pemurid. Ya. Mengenal Bapa adalah tujuan hidup kekal kita. Kehidupan kekal adalah mengenal Bapa. Percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Ya. Dan untuk mengenal Bapa, mengenal Yesus itu bukan dari pihak kita. Bapa memberikan hatinya kepada kita dan kita merespon. Jangan disia-siakan. Respon. Percaya kepada Yesus, ya. Keintiman sebagai sumber kekuatan yaitu percaya kepada Yesus, ya. Yohanes 17 ayat 3 tadi katakan itu ya. Kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 28 sampai 29 katakan demikian. Yohanes 6 ya. Ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Ya. Saya langsung kayak 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ini juga pernah saya kupas di pesan gembala di part 1 dan part 2. Nanti tonton lagi di YouTube ya adik-adik semua rekan-rekan, biar lebih dalam di sana sudah saya bahas. Ya, bahwa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, oleh Bapa Sorgawi adalah percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Pertanyaannya, saya sudah percaya kok, berarti sudah beres dong. Enggak, percaya seperti apa yang dikehendaki. Di Filipi 3 ayat 7 sampai 11, kita melihat bagaimana seorang Paulus mengerjakan kepercayaannya. Di Filipi 3, Paulus oleh karena percaya kepada Kristus, dia sampai pada titik ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, inilah, percaya kepada Kristus membuat dia berkesimpulan bahwa keuntungan yang dulu dia rasa keuntungan sebelum dia kenal Kristus, tapi setelah dia lahir baru, semua keuntungan-keuntungan itu ternyata adalah kerugian. Ayat 38. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Inilah yang dimaksud. Pekerjaan apakah yang dihendaki oleh Bapa kepada kami? Pekerjaan percaya kepada Yesus Kristus. Percaya sampai level apa? Kalau kita belajar dari Paulus, ya, Paulus
ketika dia kenal Kristus, dia mendalami Kristus, dan dia mempelajari Kristus, dan dia merenungkan Kristus, dan dia menghidupi Kristus. Dia sampai pada titik ini, ayat 38, bahwa semua yang dulu dibangga-banggakan oleh seorang Paulus itu ternyata sampah ketika dia memperoleh Kristus. Apa yang dilakukan Kristus? Ya pemuritan. Di mana-mana dia kerjakan pemuritan. Dia juga bekerja membuat tenda untuk kehidupannya. Tapi semua yang dia kerjakannya itu untuk apa? Untuk membangun pemuritan di kota demi kota. Dia berintis jemaat, dia bangun pemuritan. Begitu terus pekerjaannya. Itu terus pekerjaannya. Kita nggak bisa sangkal, itu yang dikatakan Alkitab. Dia berusaha membiayai pelayanannya dengan tangannya. Dan dia meminta-minta semua yang disalurkan kepadanya dari jemaat, sumbangan-sumbangan untuk pelayanannya, dia offer ke Yerusalem. Untuk pelayanannya dia biayai sendiri. Dia kerjakan dengan tangannya. Tapi semua hasil dari pekerjaan yang dikerjakan oleh tangannya, uang yang dia peroleh, dia pakai untuk pelayanan. Kenapa dia mau habis-habisan? Karena dia percaya kepada Yesus, dan tahap percayanya sampai kepada tahap dia menganggapnya sampah yang lain oleh karena Kristus. Dia sampai pada perumpamaan yang dibilang oleh Yesus. Ya, harta terpendam, dia tutup lagi harta itu, dan dia jual semua hartanya, dia beli kebun itu hanya untuk mengambil harta yang ada di dalam itu. Karena dia bertemu sama yang lebih mulia daripada semuanya. Yang lebih mulia dari uang, yang lebih mulia dari karir, yang lebih mulia dari hubungan apapun, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga dia fokuskan semua energi yang ada pada dia, bekerja dengan begitu keras. Untuk apa? Untuk membiayai pelayanannya. Dia tidak mau kehilangan yang terutama. Apa itu yang terutama? Yang terutama adalah membangun pemuritan di kota demi kota. Tapi berapa banyak orang percaya yang kita lihat sekarang, percaya sama Yesus. Ya, aku malah dia memakai kata-kata, ya aku dulu pernah pelayanan. Dulu. Sekarang udah sibuk. Kan pekerjaan juga pelayanan. Siapa bilang pekerjaan tidak pelayanan? Pekerjaan untuk bersaksi. Tapi kenapa tinggalkan yang dulu? Kamu masih pemuritan? Tidak. Kenapa tidak pemuritan? Sudah sibuk. Kan harus jadi saksi juga di sini. Paulus nggak pilih gitu. Dan banyak orang-orang yang kita lihat kesaksiannya luar biasa. Pemuritannya lancar, karirnya lancar, keluarganya bagus. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bayar harganya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka intim kepada Tuhan. Semua rahasia keberhasilan dari pelayanan, keberhasilan keluarganya, keberhasilan karirnya, pasti rahasianya adalah di keintiman dengan Tuhan. Di pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi pengenalan akan Yesus Kristus, pengenalan yang dalam akan pribadi Yesus, hidup di dalam Kristus dan menghidupi Kristus akan membawa kita seperti Yesus membawa Paulus. Sampai akhirnya seorang Paulus mengubah mimpinya. Ini mimpinya Paulus. Mengubah mimpinya. Yang dulunya dia ingin berkarir luar biasa di Yerusalem, diubah mimpinya. Apa mimpinya? Yang kukehendaki ialah di ayat 10. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Apa mimpi seorang Paulus? Filipi 3 ayat 10 dan 11. Adakah dasar Paulus berbangga? Oh, banyak sekali. Dia muridnya Gamaliel, dia murid orang terpandang, dia punya karir yang bagus, potensi yang bagus, dia punya peluang untuk luar biasa. Bahkan dia kan sekalipun orang jajahan, tapi dia punya surat pengangkatan sebagai penduduk, sebagai warga Roma.
Itu luar biasa seorang Paulus. Dari rakyat yang dijajah menjadi sama tarafnya dengan yang menjajah. Kalau kamu bayangkan itu, luar biasa. Tapi kata Paulus, semuanya sampah. Karena apa? Karena aku udah dapatkan yang lebih mulia, pengenalan akan Kristus. Tapi berapa banyak kita meninggalkan Yesus untuk seorang wanita kah? Atau seorang pria? Kita meninggalkan Yesus dan perintahnya untuk memuridkan. Demi apa? Demi karir, demi uang, demi gaji yang lebih tinggi dengan disibukkan. Tidak sempat lagi, Dek. Kenapa? Karena kakak sekarang diangkat menjadi manajer. Jadi kakak harus bersaksi di sini. Jadi apa? Ya kakak korbankanlah dirimu. Kau kan sudah dewasa. Nggak ada ayatnya kayak gitu. Paulus nggak pernah bilang, kamu sudah dewasa jadi kutinggalkan kamu. Nggak. Paulus selalu bilang begini kok. Aku pingin kali ketemu denganmu. Kalau bisa aku ketemulah dengan kalian. Nggak. Walaupun dia bilang kalian harusnya sudah dewasa. Tapi tetap dia pingin ketemu. Tapi berapa banyak pembimbing. Dek, nggak ada waktu ketemu, Dek. Kenapa? Udahlah, kamu kan dewasa. Ada banyak yang kakak ajarin samamu. Aduh, ngapain lagi ketemu kita, Dek? Belajarlah, Dek, cari makan sendiri. Sampai kapan disuapi? Seakan-akan bagus kata-kata itu untuk mendorong anaknya. Tapi dasar dia ngomong itu, kenapa? Karena dia sudah menjual waktunya untuk yang lain. Yang dia anggap itu lebih berharga. Tidak begitu seharusnya. 24 jam yang diberikan Tuhan cukup untuk mengatur semuanya. Mari kita belajar meneladani seorang Paulus. Ya, dia mengubah mimpinya. Tapi dia tidak menjadi aneh bagi teman-temannya. Ya. Dia tetap bisa berbaur, tetap dia bisa penginjilan, tetap dia dikasihi oleh komunitas. Dia tidak peminta-minta, artinya dia seorang yang rajin. Dia pekerja keras. Dia membiayai hidupnya dan pelayanannya. Jadi percaya pada Yesus Kristus sampai pada tahap itu. 5 menit lagi sebelum kita masuk ke break room. Ya, para leader siapkan break room. Nah, yang ketiga dipimpin oleh Roh. Persekutuan. Galatia 5 ayat 25 katakan begini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kamu mengatakan kamu dihidupkan, bahwa hidupmu karena Roh Kudus, maka kamu harus menyerahkan pimpinan hidupmu kepada Roh Kudus. Itu maksudnya. Bang, bagaimana? Apakah kami ini, Bang, hidup oleh karena Roh? Yohanes 3 ya, ayat 16 bilang, kalau kamu bilang aku lahir baru, Bang, berarti Roh Kudus yang melahirkanmu, bukan pembimbingmu. Kenapa? Apa yang dilahirkan oleh daging, Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. R besar melahirkan R kecil. Tuhan melahirkan rohmu, memperbarui rohmu, membuat baru rohmu. Nah, ketika kamu hidup oleh roh yang baru, maka Galatia 5 ayat 25 tadi katakan, kamu harus dipimpin oleh roh. Kalau kamu tidak dipimpin oleh roh, maka kamu menjadi orang-orang yang lahir baru, yang gila hormat. Nggak bisa pelayanan. Nanti kamu jadi gila hormat, saling menantang, di pelayanan kerjanya apa? Kerjanya saling menantang. Cari perhatian, tidak diperhatikan, pergi dia. Kakak itu nggak perhatian, pilih-pilih kasih sama aku. Dan saling mendengki. Oh, dia aja yang diperhatikan. Oh, sok kali dia, sok cantik dia, semuanya. Ya gimana orang lahir baru ngomong seperti ini? Kenapa? Karena dia nggak dipimpin oleh roh.
Kalau kita dipimpin oleh Roh, maka yang terjadi pada kita adalah kuasa itu mengalir. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8 katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya, kuasa Roh Kudus membuat kita menjadi saksi di semua situasi, di semua tempat, di semua keadaan. Abang pernah bahas ini juga di dalam pesan gembala part 1 dan part 2. Mari rekan-rekan semua kembali menonton itu di YouTube, ada linknya. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa yang kita terima oleh Roh Kudus. Bang, aku udah dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kenapa tidak mendengki? Tapi kenapa masih suka iri hati, Bang? Iya, karena kamu terima Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, tapi kamu tidak berikan pimpinan kepada Roh Kudus. Berikanlah pimpinan kepada Roh Kudus, maka buah Roh itu mengalir keluar dari dalam dirimu. Dan kamu menjadi saksi yang luar biasa di semua situasi. Ketika ketiganya ini, ya, mengenal Bapa, percaya pada Yesus Kristus dengan proses tadi sampai Filipi, baru dipimpin oleh Roh hidupnya, maka murid-murid yang kuatlah yang dihasilkan. Murid-murid yang kuat yang dihasilkan, bukan murid-murid yang memble, yang kata Bang Riki tadi, orang-orang percaya yang oe. Memang gelisah, tapi gelisahnya di tempat tidur untuk cari perhatian saja. Nggak kayak gitu. Puji nama Tuhan. Ya, Abang sudah kelar. Kita akan masuk ke break room. Ketika break room Abang buka, maka Abang harap semuanya segera masuk ke break room. Ini Abang buka 30 menit, diskusilah di sana dari apa yang Abang sharekan. Amin.